Halo, berjumpa lagi di channel Teacher Geeks. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi mengenai routing statis. Nah, topologinya seperti ini. Jadi, kita akan menggunakan dua buah router yang kita beri nama. Yang pertama adalah router A dan juga router B. Nah, router A ini dia terhubung langsung ke internet. Kita hubungkan ke Ethernet 1, kemudian dari router A ke router B kita hubungkan melalui Ethernet 2 ya. Ethernet 2 di router A kita hubungkan ke Ethernet 2 juga di router B. Kemudian di router A kita hubungkan ke salah satu klien melalui Ethernet 3 seperti ini dengan IP 192.168.1.1 gateway-nya. Otomatis yang di sini akan kita setting yang sekelas atau network ID-nya 192.168.1.0. Sedangkan yang di router B kita juga hubungkan ke klien atau laptop B yang nanti kita setting di HCP dengan IP 192.168.2.1/24 itu gateway-nya. Nah, nanti hasil akhirnya bagaimana agar dari laptop A bisa melakukan ping ke laptop B dan juga sebaliknya laptop B dapat terhubung ke laptop A melalui tes koneksi ping. Itu adalah langkah akhir indikator bahwa praktikum kita pada kali ini berhasil. Seperti itu ya. Kemudian kita akan menggunakan pengaturan routing statis. Ada dua jenis routing sebenarnya secara umum. Ya, pertama adalah routing statis, yang kedua routing dinamis. Nah, routing statis di sini kita harus melakukan atau mendaftarkan routing atau rute secara manual ke routing table-nya. Sedangkan kalau dinamis dia akan melakukan secara otomatis mendaftarkan routing table ke dalam routing table-nya. Seperti itu. Langkah pertama, kita akan melakukan konfigurasi di router A. Kita akan konfigurasikan dulu IP address-nya sesuai dengan topologinya. Yang pertama, kita atur dulu internetnya. Kita hubungkan ke internetnya dengan cara DHCP client. Kita tambahkan. Kemudian kita pilih Ether 1. Kita oke. Kita tunggu sampai dia bound. Kalau sudah bound berarti dia sudah terkoneksi ke internet. Kemudian jangan lupa juga kita setting firewall NAT masquerade-nya agar dapat kita koneksikan ke kliennya. Caranya kita ke IP firewall NAT, kemudian kita tambahkan di sini chainnya SRC NAT, out interface-nya adalah Ether 1 yang terhubung ke internet, kemudian exchange-nya adalah masquerade. Dan oke. Nah, setelah itu kita coba cek koneksi internet. Kita ping ke google.com. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita juga jangan lupa untuk memberikan nama atau identitas dari si router ini. Sesuai dengan topologi kita beri nama dia sebagai router A. Router A. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi atau setting IP dari masing-masing Ethernet yang akan kita gunakan. Di router A kita akan menggunakan dua buah Ethernet ya. Yang pertama Ethernet yang menghubungkan Ether 2, menghubungkan antara router A ke router B, dan Ether 3 yang menghubungkan ke klien. IP-nya Ether 2 172.16.1.1, Ether 3 192.168.1.1. Oke, sekarang kita setting di IP address. Kemudian kita tambahkan di sini, kita pilih Ether 2. Ether 2 tadi adalah 72.16.1.1. Kita tambahkan 172.16.1.1/30. Oke. Kemudian di Ethernet 3 juga kita setting 192.168.1.1/24. Ethernetnya Ethernet 3. Kita oke. Oke, sudah selesai. Di sini kita sudah mempunyai 3 buah IP ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat setting DHCP server di Ethernet 3 agar klien kita dapat berkomunikasi secara dapat mendapatkan IP secara otomatis. Caranya kita klik di IP DHCP server, kemudian DHCP setup, kita pilih Ethernet
3, kemudian kita next. Oke, sudah berhasil. Sekarang coba kita tes internetnya. Sini saya atur dulu otomatis agar bisa mendapatkan IP secara otomatis dari router servernya. Di HCP-nya kita buat dulu obtain IP address automatically, dan oke. Close. Nah, nanti dia di sini akan kita tunggu sampai dia mendapatkan IP dinamis. Nah, di sini sudah dapat IP dinamis, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita akses ke internet. Oke. Kita ping google.com. Oke, sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mengatur routingnya secara manual. Kita coba koneksikan lagi ke routernya. Nah, ini adalah inti dari routing statisnya. Kita atur routingnya di menunya di IP, kemudian root. Oke, sekarang kita harus perhatikan. Kita akan menghubungkan di router A dari laptop A agar dapat terhubung ke laptop B. Jadi kita harus daftarkan. Yang pertama adalah alamat atau IP dari si router B-nya atau laptop B-nya, yaitu 192.168.2.1/24. Tapi yang kita daftarkan adalah network ID-nya. Kita tambahkan di sini. Oke. Destination address-nya adalah alamat IP tetangga, yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya adalah bagaimana caranya dia mengakses atau via gateway yang mana. Gateway-nya itu adalah IP dari ini router B-nya. Jadi apabila si laptop A ingin mengakses ke laptop B, berarti dia harus melewati gateway-nya router B, yaitu 172.16.1.2. Nah, sekarang kita daftarkan di sini gateway-nya 172.16.1.2 dan kita oke. Nah, di sini muncul satu routing yaitu A dan S. Di sini maksudnya routingnya static di sini ya. Dia sudah reachable Ether 2. Untuk mengujinya kita harus mengatur dulu di router B-nya. Oke, sekarang kita akan berpindah ke mengatur di router B-nya dulu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengatur konfigurasi di router B. Nah, di sini kita jangan lupa untuk memberikan nama dulu di router B. Caranya di sistem identity kita berikan nama router B. Oke. Setelah itu kita akan hubungkan si router B ini agar dia bisa terkoneksi ke internet. Caranya kita berikan IP dulu ya. IP sesuai dengan topologinya, yaitu 172.16.1.2/30 ya. Kita berikan di sini 172.16.1.2/30. Kemudian interface-nya kita pakai Ethernet 2 sesuai yang topologi yang sudah kita pakai. Dan klik OK. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk membuat yang namanya default routingnya agar dia bisa terkoneksi ke internet. Caranya kita ketik IP, kemudian routes. Nah, di sini kita tambahkan rootnya. Destination address-nya adalah 0.0 kemudian gateway-nya adalah IP dari router tetangganya. Nah, router tetangganya ini adalah 172.16.1.1. Oke, kita tambahkan gateway-nya 172.16.1.1. Dan kita oke. Di sini dia akan tampil tulisannya seperti ini, reachable melalui Ether 2. Setelah itu kita jangan lupa juga tambahkan yang namanya DNS di IP DNS. Di sini silakan gunakan DNS sesuai yang kita dapatkan dari ISP-nya. Di sini saya menggunakan 203.142.22.82.222. Kemudian juga boleh menggunakan OpenDNS dari Google, yaitu 8.8.8.8. Dan kita play. Oke. Setelah itu kita coba akses internet melalui terminalnya. Kita ping google.com. Nah,
Apabila sudah seperti ini berarti dia sudah terhubung ke internet. Nah, setelah itu kita jangan lupa tambahkan IP yang akan terhubung ke klien, yaitu sesuai dengan topologi IP-nya 2.1 ya. Ya, kita tambahkan 92.168.2.1/24. Kemudian interface-nya adalah Ethernet 3. Play. Oke. Setelah itu kita jangan lupa untuk menambahkan firewall NAT agar dapat men-sharing internet ke klien kita. Kita tambahkan chain-nya SRC NAT. Out interface-nya itu adalah koneksi internetnya, yaitu melalui Ether 2. Kemudian action-nya adalah masquerade. Play. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat DHCP servernya untuk Ether 3 atau ke klien. Klik DHCP setup, kemudian Ethernya Ether 3, next. Oke. Nah, sudah selesai di sini untuk pengacuran DHCP-nya. Nah, setelah itu baru kita akan setting routing statusnya, yaitu di IP routes. Nah, di sini kita tambahkan sama seperti pengaturan di router A tadi, di router B kita masukkan destination address-nya itu adalah IP dari router network ID dari router A di sini ya. Di sini kan ada network ID-nya, IP-nya Ether 3-nya 192.168.1.1. Nah, network ID-nya adalah 192.168.1.0. Jadi kita tambahkan di sini destination address-nya 192.168.0/24. Jadi semua IP antara 1.0 sampai 1.254 itu terkena routing ini. Kemudian gateway-nya adalah dari IP dari router A-nya, yaitu 172.16.1.1. Seperti itu. Kita tambahkan 172.16.1.1 dan kita oke, maka di sini dia akan reachable Ether 2. Nah, untuk mencoba dari konfigurasi dari routing statusnya ini benar atau tidak, maka kita membutuhkan dua komputer. Komputer pertama dihubungkan ke router A dan komputer kedua dihubungkan ke router B. Nah, komputer saya yang pertama ini sudah saya hubungkan ke router B. Nah, sekarang tinggal saya akan meminta IP dari si router B. Saya cek dulu di sini, saya atur menjadi otomatis, kemudian saya lihat IP-nya dapat berapa ya. Oke, seperti itu. Oke, kita tunggu. Oke, sini. Nah, saya ternyata di sini dapat IP-nya 192.168.2.2. Nah, nanti dari sini kita akan melakukan ping ke IP-nya dari router klien di router A, seperti itu. Oke, kita akan mengecek IP dari komputer klien di router A. Oke, sekarang kita sudah ada di komputer yang terhubung ke router A. Sekarang kita cek IP-nya. Nah, IP-nya ternyata dia mendapatkan IP 192.168.1.253. Nah, dari sekarang kita akan melakukan cek koneksi, tes koneksi dari komputer yang terhubung ke router B, dari router B ke router A. Oke, sekarang kita akan pindah lagi ke komputer yang ada di router B. Oke, setelah si klien dari router A sudah saya hubungkan, ternyata dia mendapatkan IP 192.168.1.253. Nah, sekarang kita akan uji koneksinya melalui CMD ya. Melalui CMD. Nah, coba dari komputer yang ada di router B, kita akan coba lakukan uji koneksi ke komputer yang ada di router A-nya. Kita lakukan ping dari komputer di router A, yaitu IP-nya 192.168.1.253. Nanti pengujiannya silakan disesuaikan berapa mendapatkan IP-nya ya. Kemudian kita enter. Nah, ternyata dia sudah terkoneksi di sini dengan cara balasannya adalah replay.
Berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi routing statis menggunakan 2 router MikroTik. Seperti itu kira-kira. Jangan lupa untuk subscribe channel Teacher Geeks.